Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman menggunakan dua raket yaitu RS Micron Saber 17 New Generation 2 dengan Tolson Camelot N059. Jadi nanti saya akan sharing ya, berbagi cerita pengalaman saya menggunakan kedua raket ini ya. Kita akan mengkomparasi kedua raket ini nanti dari segi spesifikasinya sekilas nanti seperti apa, kemudian ketika digunakan di lapangan feeling yang saya rasakan seperti apa nanti akan saya sampaikan. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman jangan lupa, karena sekarang keadaan masih corona masih bertebaran di mana-mana, jadi kita sama-sama melindungi diri sendiri dan orang lain ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker, sering-seringlah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan juga jaga jarak. Tapi memang kalau di lapangan atau di kita bersosialisasi mungkin agak susah ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak semua bisa kita ikuti, tetapi ya kita mencoba untuk mencoba untuk mematuhi protokol ya. Misalkan kalau kita di lapangan tidak ada tempat ini untuk mencuci tangan ya, kita bawa ini. Saya selalu bawa ini kalau di lapangan. Jadi ketika habis permainan saya selalu menggunakan hand sanitizer ini ya, hanya untuk mengurangi kalau ada apa-apa gitu ya, hanya antisipasi saja. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang melewati. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini dan yang belum subscribe, saya mohon dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah mampir ke channel ini dan sudah subscribe. Oke, sekarang saya akan lanjut membahas dua raket ini ya. Tapi sebelumnya lepas dulu ya, karena ini hanya di rumah, jadi ya nggak apa-apa dilepas. Tapi kalau kemana-mana usahakan bawa masker ya untuk jaga-jaga. Oke, jadi saya akan mengkomparasi dua raket ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan untuk memperlihatkan atau menentukan mana yang lebih baik, tetapi ini hanya sekedar sharing saja ya, sharing ketika menggunakan dua raket ini ya, perbandingannya. Oke, jadi bukan untuk menentukan yang ini lebih baik daripada yang ini atau sebaliknya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sebelumnya kita akan melihat dulu sekilas ya, spesifikasinya seperti apa. Untuk yang Tolson seperti ini, kalau teman-teman tahu, Tolson Camelot ini N059 dan ada juga yang N057, 59 sama satu lagi yang gold. Tapi yang gold itu sudah sangat susah dicari, dan ini pun juga sudah sangat susah dicari. Di online shop pun juga susah, dan kalau di toko-toko offline juga agak susah juga ya. Kalau di Jawa mungkin juga agak susah. Kemarin ada teman yang komen di salah satu video saya bercerita menemukan ini dua dan akhirnya langsung diambil karena barangnya ada ya, belinya di toko offline lah. Jadi beruntung sekali ya beliau ya. Tapi buat teman-teman yang nyari ini memang sekarang sudah susah, jadi ya kalau di online shop nggak ada ya, mungkin kalian bisa cari di toko-toko offline ya. Oke, sekilas seperti ini. Ini dulu saya beli harganya 650 ya, nggak tahu kalau sekarang jadi berapa. Untuk warnanya ini, kosmetiknya ini glossy ya, glossy, panjangnya itu 675, ini framenya seperti ini, kemudian ini beratnya 82 gram ya, 4U, jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Ini menurut saya enak, pas ya. Kemudian balance point-nya 293, jadi unik juga ya, karena kalau menurut saya memang nggak banyak yang balance point-nya 293. Kebanyakan kan 290, 295, terus 300, jadi lipatan 5 seperti itu. Tapi ini 293, jadi ya menurut saya agak all round, tapi agak sedikit ke head heavy ya, jadi agak berat kepala sedikit. Kemudian ini fleksibilitasnya high ya, kalau di sini tertulisnya high soft flex, jadi dia agak lentur ya. Jadi buat yang tenaganya, yang powernya kurang,
ini enak, cukup membantu ya generate powernya. Kemudian apalagi di sini, kemudian ini, nah untuk tensionnya ini 28 lbs. Bercerita atau ngomong-ngomong soal ini, itu ini raket yang enak ya, yang enak, banyak yang memberikan testimoni yang positif juga. Cuma memang ada beberapa kekurangan yang saya temukan, ya bukan beberapa sih, hanya satu yang temukan. Ketika saya membeli ini pun saya juga sudah mencari-cari ya, lihat review-reviewnya, ternyata memang ini memiliki kelemahan di bagian framenya, bagian frame. Jadi ada yang ini kan di sini tertulis 28 lbs, tetapi ada yang menariknya di atas itu dan mulai agak was-was ya ketika tarikan tinggi di raket ini. Di atas 28 itu agak was-was, agak kurang aman. Kemudian ada juga yang aman di atas 28 lbs, tapi untuk yang narik tuh tentunya nggak bisa ini ya, harus memang yang menyenarkan itu memang yang benar-benar tahu ya, benar-benar tahu dan memang sudah ahli. Jadi ada yang bisa menyenarkan di atas 28, ada yang 29, 30, mungkin ada yang 31. Tapi ada, kemarin saya juga habis ngobrol dengan teman yang nyenarin raket, pernah punya pengalaman ketika menyenarin ini di atas 28 ya. Ketika aman, ketika dipakai dan ketika bertabrakan dengan raket temennya itu langsung patah beberapa dan juga kemudian ada beberapa orang yang juga bercerita juga hal yang sama. Jadi memang ini agak riskan di bagian framenya. Jadi baiknya memang untuk amannya disarankan tarikannya 28 lbs saja paling tinggi ya. Meskipun di sini biasanya kalau kemarin saya tanya itu kalau Tolson itu 28 plus 2 biasanya. Tapi lebih baik, lebih amannya jika ditarik 28 saja atau di bawahnya itu. Oke, seperti itu. Kemudian ini shaftnya sekitaran diameternya sekitaran 7 ya. Oke, kemudian ini end capsnya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, sementara yang ini grommetnya 72 ya, grommetnya 72. Ini grommetnya 80, kemarin sudah saya hitung. Framenya isometrik, ini juga sama isometrik. Kemudian ini beratnya kalau di spesifikasi 87 ya, 3U, tapi banyak juga yang mengatakan sebenarnya tidak 87, rasanya 84 gitu kan. Tapi kemarin saya belum sempat ngitung ya, karena ketika saya pesan memang sudah disenarkan, jadi tidak ngitung kosongannya itu beratnya berapa. Oke, kemudian ini shaftnya ini 8 sisi ya, shaftnya 8 sisi. Kemudian bagian framenya itu modelnya itu ada shaftnya ya, jadi aero shaft gitu, jadi tidak aerobox. Kalau ini kan aerobox. Kemudian yang ini ada lancip-lancipnya lah di bagian sini. Kemudian di sini sisinya kalau diperhatikan itu ada 6 kayak seperti itu. Kemudian ini shaftnya ada 8 sisi ya, sekitaran ya diameternya sekitaran 7 lebih. Kemudian ini yang menarik itu antara frame, kemudian shaft, kemudian top cap atau connya itu dia menyatu. Cuma pada bagian gripnya itu sepertinya tidak, kalau kemarin saya lihat itu tidak menyatu ya. Jadi dia seperti dipasangkan. Kalau menyatu kan dia nggak ada putusannya ya. Dan bahannya mestinya karbon, tapi karena ini dia gripnya itu seperti pada umumnya kalau kayu itu ya. Tapi kemarin bukan kayu ketika saya buka itu, jadi dia mungkin bahannya tidak full karbon mungkin ya. Untuk end capsnya seperti ini, warna putih. Kemudian ini seperti ada kacanya, terus logonya ada di dalamnya seperti itu. Oke, untuk shaftnya ini flexnya medium ya, medium. Dan jika dibandingkan antara raket ini dan raket ini, kita mulai dari shaftnya dulu ya. Ini shaftnya medium dan ini shaftnya flex. Memang yang ini lebih flex, yang ini terasa lebih kaku ya, karena medium. Dan meskipun medium juga, ini mediumnya agak kaku dan kelihatan kokoh karena bentuk
shaftnya. Menurut saya bentuk shaftnya ini membuat rakit ini jadi seperti apa ya kokoh gitulah, kokoh. Jadi tidak mediumnya tuh beda dengan mediumnya Li-Ning ya. Ini juga medium, cuma kalau yang ini tuh dia lebih soft mediumnya. Ini Assassin 9S. Kalau yang ini lebih kokoh karena bentuk shaftnya nih, menurut saya pengaruh. Oke, kemudian untuk digunakan di lapangan ya. Ketika digunakan di lapangan, kemarin saya sudah mencoba menggunakan. Ini sebenarnya udah lama banget nggak saya pakai karena yaitu karena nyarinya sudah mulai susah. Akhirnya kemarin banyak saya tinggal di rumah. Tapi karena kemarin untuk membandingkan ya, kemarin ada yang menanyakan jika dibandingkan dengan RS-MS 17 ini dengan Camblade ini bagaimana. Ini kemarin saya pakai lagi. Untuk kalau menurut saya untuk feeling ketika dipegang itu saya lebih menyukai yang ini ya. Pertama kali ketika saya memegang ini itu feelingnya itu enak, rasanya itu sudah wah ini raket ini nyaman. Belum dipakai, saya megang ini rasanya nyaman. Itu nggak tahu kenapa, tapi rasanya seperti itu yang saya rasakan ketika megang ini pertama kali itu. Saya merasa raketnya enak, nyaman. Sementara kalau yang ini ya biasa, jadi seperti harus dipakai dulu untuk menemukan rasa kira-kira nanti nyaman atau enak atau enggak, seperti itu harus dipakai dulu. Kalau yang ini sebelum dipakai itu sudah merasakan kalau saya ya sudah merasakan oh ini enak, sudah merasakan enak. Dan ketika dipakai ya memang harus sedikit penyesuaian dulu, tapi sudah agak lama mulai kerasa enaknya. Karena raket ini memang masuk all round, jadi memang buat yang pemula memang sangat enak dan nyaman jika menggunakan raket ini. Dan balance point-nya yang 293, jadi dia agak sedikit berat kepala dan shaft-nya yang flex. Jadi menurut saya untuk smash, ketika melakukan smash itu antara ini dan ini, saya merasakan yang ini lebih membantu dalam mengenerate power. Yang ini lebih dapat memberikan hasil yang menurut saya lebih bagus daripada yang ini. Untuk informasi, ini tarikannya 29 lbs, mesin digital, senarnya Li-Ning nomor 1. Sementara yang ini saya tarik di 26 ya, 26 lbs, dan ini senarnya adalah Tolson Ion 65. Jadi sama-sama diameternya, ketebalan senarnya 0,65 ya, cuma memang beda di tarikan. Dan memang untuk tarikannya karena ini lebih lentur, memang untuk untuk generate power tambahan dari senarnya lebih membantu ini ya. Tapi menurut saya kalau jika ini ditarik dengan tarikan yang sama, tetap menurut saya lebih enak yang ini ya, karena ya tadi itu karena flexnya itu, jadi dia lebih membantu. Itu buat yang powernya kurang. Dan kalau yang powernya berlebih juga sebenarnya nggak masalah ya menggunakan raket ini. Sebenarnya jadi lebih keras ya menurut saya ya. Tapi memang ada kekurangannya kalau yang shaftnya itu flex, jadi dia untuk akurasinya agak kurang ya. Jadi kalau ini kan kemarin untuk main itu tadi untuk smash ya, untuk smash saya lebih menyukai yang ini daripada ini. Dan berbicara tadi nyangkut ke senar dan untuk akurasi menurut saya memang kalau untuk yang shaftnya itu agak kurang ya. Lebih enak yang ini kalau menurut saya untuk akurasi, karena pertama karena ini kan saya tarik di 26 dan ini 29. Jadi ketika kemarin saya melakukan netting itu dia lebih memantul ya, kayak kita hanya memberikan tenaga, misalkan ya ini kedua ini saya memberikan tenaga yang sama, itu lebih memantul yang ini, lebih meloncat yang ini ya, karena memang dari senarnya ya. Tapi kalau senarnya senarnya ini mungkin tarikannya dibuat agak lebih tinggi lagi, mungkin menurut saya bisa teratasi ya, bisa teratasi.
Tapi kemarin ketika saya menggunakannya dengan kondisi seperti ini tarikannya 26, ini 29, memang untuk netting, untuk main tipis-tipis memang lebih enak yang ini ya. Jadi kalau yang terbiasa menggunakan tarikan tinggi, kemudian yang ini 26, memang ya harus lebih menyesuaikan lagi. Karena kemarin tiba-tiba waktu saya melakukan service itu, jadi biasanya yang sudah bisa apa ya, agak tipis di net, ketika menggunakan ini tiba-tiba langsung agak tinggi ya, jadi langsung diserobot. Tapi itu hanya tinggal disesuaikan saja, tinggal dibiasakan. Jadi mungkin kalau ditarik 27 mungkin akan lebih enak lagi, atau cari senar yang lebih tipis ya. Jadi ditarik 27 udah kencang. Oke, itu untuk netting ya. Tapi untuk akurasi secara umum saya lebih menyukai yang ini ya, untuk akurasi ya, karena kakunya itu jadi merasa lebih enak aja lah, lebih stabil gitu. Oke, untuk lock, kalau untuk lock memang lebih enak ini ya, jadi nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga karena shaftnya yang flex itu, jadi lebih membantu ya. Kemudian kalau untuk flashing ya, kalau untuk flashing menurut saya sama saja, keduanya enak. Ini ayunannya enak ya, menurut saya enak. Daripada ini lebih enakan yang ini kalau menurut saya. Tapi kalau untuk akurasinya, kalau kita memang benar-benar memperhatikan akurasi, memang lebih enakan yang ini daripada yang ini. Tapi hanya itu tinggal dibiasakan saja sih sebenarnya. Oke, itu untuk flashing. Untuk kontrol menurut saya kedua raket ini enak ya. Kedua raket ini enak karena apa? Karena kalau raket yang tipenya all round itu menurut saya untuk dipegangnya itu enak. Jadi nggak terlalu berat, jadi kita melakukan kontrol itu lebih enak ya, dan termasuk flashing juga kalau menurut saya lebih enak. Cuma memang yang ini lebih enakan dikit karena beratnya yang 82 ya, jadi sedikit lebih ringan ya. Oke, kemudian untuk netting, smash, lock, flashing, kalau untuk auto drive ya. Kalau untuk auto drive, auto drive itu kalau menurut saya lebih enakan yang ini ya. Enakan yang ini ketika kalau kita ingin hasil pengembaliannya itu agak kencang, kan lebih kebantu yang ini karena flexnya itu ya. Lebih memantul. Kemudian karena ini beratnya juga 82 dan feelingnya juga lebih ringan kan tentunya, jadi lebih cepat yang ini ya. Untuk swing speednya lebih dapat yang ini daripada yang ini. Jadi untuk auto drive yang ini sedikit lebih enak daripada yang ini. Oke, itu untuk drive ya. Kalau untuk defense, keduanya sama-sama enak menurut saya. Cuma yang ini memang yang ini karena framenya lebih besar ya, Nah, kalau diperhatikan seperti ini. Nah, ini atasnya udah saya samakan. Nah, itu yang di belakang tuh kabletnya kelihatan kan. Nah, ini kalau dari depan seperti ini. Jadi memang agak untuk tingginya lebih besar yang ini. Jadi untuk defense, kalau untuk pengembalian, kemungkinan mengenai cocknya lebih besar yang ini ya. Tapi ya kalau untuk swing speednya memang lebih enak yang ini. Tapi kalau kadang kalau kita agak kurang cepet kan bisa kena pinggirnya ini, atau bahkan nggak kena. Tapi kalau ini kan lebih besar ya, jadi kemungkinan kenanya kan pasti lebih ini ya. Tapi untuk defense memang keduanya sama-sama enak. Cuma memang kalau yang ini kan lebih unggul karena dari swingnya tadi ya, swing speednya lebih dapat karena lebih ringan. Ini nggak ada masalah. Kalau yang ini ya memang sedikit lebih berat, tapi karena ini besar jadi lebih kebantu. Dan juga dari balance point-nya ya, balance point-nya 290. Jadi meskipun ini lebih berat, tapi karena balance point-nya dia lebih kecil daripada yang ini, jadi ya rasanya kurang lebih akan sama. Cuma memang
Kalau untuk defend ya sebenarnya sama enaknya sih, cuma kayaknya lebih enakan yang ini ya. Tapi kalau untuk pengembalian, kalau kita agak kurang cepat atau misalkan powernya agak kurang, memang lebih kebantu yang ini ya. Tapi kalau misalkan defense-nya kita terlalu kencang, jadi kalau tenaganya nggak bisa terukur. Kalau kita melakukan gerakan yang cepat itu kan kadang kekuatannya agak susah terukur ya. Jadi karena ini lebih flex, jadi dia bisa lebih memantul, jadi bisa out gitu ya, bisa keluar lapangan. Oke, itu perbandingan ketika saya menggunakannya ya di lapangan. Untuk bahannya ini karbon ya, bahannya karbon, full karbon. Kalau ini sudah high modulus grafit ya, high modulus grafit, tapi ini nggak tahu ya ini high modulus atau enggak. Cuma kalau dari spesifikasinya hanya tertulis full karbon kalau nggak salah. Nanti untuk lebih jelasnya saya cantumkan di deskripsi ya. Untuk spek lengkapnya nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya, kedua raket ini. Micron Saber 17 New Generation 2 dengan Tolson Gamblet N059. Untuk sekedar pemberitahuan buat teman-teman yang mencari raket ini, sekarang sudah ada yang seri terbarunya, yaitu Micron Saber 17 New Generation 3. Oke, jadi sudah ada generasi yang ketiga. Silahkan teman-teman bisa ya mencari ya. Kalau nggak salah speknya hampir sama ya, kalau nggak salah speknya hampir sama atau hampir sama ya, sama, tapi mungkin sedikit beda di warnanya aja, mungkin catnya atau kosmetiknya ya, nanti kalian cek sendiri aja ya. Tapi sudah ada yang New Generation 3. Oke, jadi seperti itu perbandingan dua raket ini. Nanti kalau ada yang kurang akan saya sampaikan di kolom deskripsi ya. Untuk secara keseluruhan saya lebih menyukai yang ini daripada yang ini, karena untuk dipegang tuh sudah nyaman. Jadi untuk melakukan apa-apa tuh jadi nyaman ya. Dan buat saya yang powernya agak kurang, memang ini lebih membantu dalam mengenerate power. Cuma untuk akurasinya saya lebih menyukai yang ini daripada yang ini ya. Untuk akurasi lebih enak yang ini. Cuma untuk smash lob itu memang yang ini lebih butuh banyak tenaga ya. Oke, jadi itu. Dan kalau soal kelemahan, memang ini kelemahannya di bagian framenya ya. Framenya gampang patah, gampang rusak, riskannya lebih rentah gitu ya. Dan ini juga catnya glossy dan tipis ya, jadi gampang ngelupas ini. Meskipun dari grafisnya sebenarnya bagus ini, dan ini agak mengkilat ya, glossy-nya mengkilat seperti metalik gitu, krom gitu kan. Kalau ini catnya kan biasa ya, catnya Dove ya, dan untuk catnya sih bagus ini, lebih menempel. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga apa yang saya ceritakan ini ya, pengalaman saya menggunakan kedua raket ini bisa membantu teman-teman. Kira-kira kalau kalian sedang mencari dua raket ini, kira-kira enakan yang mana ya, atau penasaran enakan yang mana, seperti itu dari saya. Tapi kalau buat teman-teman yang memang belum punya dan ingin membeli, memang baiknya mencari beberapa review. Selain dari sini juga tentunya kalian juga mesti mencari beberapa review yang lain dari channel-channel lain atau dibahas di forum-forum. Jadi semakin kalian lebih banyak mendapatkan informasi kira-kira antara orang ini dengan orang yang ini reviewnya gimana, apakah ada yang sama atau tidak. Nah, itu nanti yang kalian jadikan bahan untuk pertimbangan sebelum membeli. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini. Nanti saya akan mengkomparasikannya juga yang ini dengan yang ini. Hard Power Killer 600, speknya kurang lebih sama ya, beratnya juga hampir sama, dan balance point-nya juga hampir sama. Jadi nanti suatu saat akan saya review. Kemarin sudah sempat saya pakai sih dua-duanya, tapi untuk lebih enakan lagi memang harus dipakai lebih banyak. Oke, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka, silahkan di like. Jika kalian tidak suka, silahkan di dislike. Atau kalian ingin bertanya
punya pengalaman menggunakan kedua raket ini, mungkin punya pengalaman yang berbeda, silahkan disampaikan di kolom komentar. Jika kalian ingin berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya berusaha untuk membalasnya ya. Nanti akan saya jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain ya, pada video-video yang lain. Salam sehat, salam olahraga, semoga teman-teman sehat selalu ya. Pakai masker lagi.